masuk di teorinya Piaget di stage keempat, yaitu di tahap operasional formal, yaitu di usia di atas 12 tahun. Nah, di sini berarti biasanya udah masuk SMP nih ke atas ya. Jadi udah mulai belajar. Lihat di situ ada kemampuan berpikir yang lebih dewasa dan kompleks. Mereka tidak lagi hanya berpaku pada hal-hal yang nyata, tapi bisa membayangkan, memikirkan konsep abstrak dan membuat hipotesa. Nah, kemampuan penting ya dalam perkembangan di tahap ini yaitu berpikir abstrak. Di sini anak-anak sudah bisa memahami konsep-konsep yang tidak berwujud ya, seperti kebebasan, lalu moralitas, cinta ya. Misalkan kalau di sekolah belajar matematika, aljabar, mereka bisa mempresentasikan simbol-simbol yang mewakili angka-angka, atau di dalam sastra dia bisa memaknai apa makna yang terkandung, yang tersirat dalam puisi ataupun cerita sastra. Dan berpikir kritis di sini juga sedang berkembang nih mengenai berpikir logis dan hipotesa ya, deduktif, memahami dan mampu untuk melakukan dugaan-dugaan atau hipotesa. Contohnya misalkan di rumah listriknya mati, lampunya mati. Nah, mereka bisa membuat dugaan apakah itu karena kabelnya putus, saklarnya rusak, atau ternyata token listriknya habis. Jadi dia bisa membuat dugaan-dugaan. Nah, kalau di sekolah contohnya misalkan dalam pelajaran IPA, mereka bisa membuat proyek-proyek karya ilmiah, pastinya menggunakan sistematis rangkaian secara ilmiah dan membuat hipotesa-hipotesa yang nanti akan bisa dibuktikan apakah hipotesa mereka betul atau salah ya. Lalu juga misalkan dalam pelajaran sejarah mereka akan mampu menilai ya, membuat suatu kesimpulan sebab akibat dari suatu peristiwa. Yang berkembang lainnya yaitu berpikir kombinatorial. Nah, kita lihat di sini mampu mempertimbangkan semua kemungkinan solusi. Contohnya saat memilih baju, mereka bisa mempadu-padankan antara atasan bawahan, warna-warna yang senada, warna-warna yang mungkin tabrakan gitu ya. Mereka bisa mencari solusinya. Misalkan kalau di keluarga pada saat kita mau liburan, mereka bisa mencari solusi, melihat tempat-tempat yang cocok, disesuaikan dengan keadaan, tempat, transportasi, ataupun aktivitas yang ingin dilakukan di sana. Gimana kalau di sekolah contohnya? Nah, kalau di sekolah berpikir kombinatorial ini contohnya misalkan dalam pelajaran kimia. Nah, di sini anak-anak mencampurkan berbagai zat dan akan mengetahui reaksi-reaksi dari zat-zat tersebut yang terlibat ya, apa saja. Ataupun misalkan dalam pelajaran matematika, dalam belajar peluang atau kombinasi. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung di tahap operasional formal ini, contohnya kita melakukan diskusi dengan isu-isu yang kekinian, isu-isu yang abstrak, misalkan memikirkan tentang makna hidup ya, keadilan, politik gitu ya, ataupun kita membahas tentang memecahkan berbagai masalah yang kompleks, memberikan teka-teki soal-soal logika gitu ya, atau masalah dunia nyata yang membutuhkan
pemikiran abstrak atau sistematis. Selain itu juga mungkin bisa kita melakukan kegiatan atau argumentasi bagaimana mendorong mereka supaya mengeluarkan pendapatnya, memberikan alasan yang logis dan mempertimbangkan sudut pandang pastinya yang berbeda. Nah, selain itu juga bisa diberikan melakukan pembuatan esai atau karya ilmiah ya, melatih supaya mereka bisa berpikir abstrak, lalu menyusun argumen, menyampaikan ide secara tertulis. Selain itu juga mungkin bisa diberikan proyek penelitian ya, mendorong untuk merumuskan suatu masalah, lalu mengumpulkan data, menganalisisnya dan menarik kesimpulan. Atau juga bisa melakukan permainan strategi tingkat tinggi. Contohnya seperti apa? Main catur ya, atau permainan simulasi yang membutuhkan perencanaan jangka panjang atau pemikiran taktis. Kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua, apa sih yang kita harus lakukan di tahapan ini? Ya udah, kita sebagai fasilitator gitu ya, sebagai pemantik supaya anak-anak keluar nih berpikir kritisnya, ide-ide yang abstraknya, lalu bagaimana mereka mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, karena di sini mereka itu sedang dalam proses menjadi pemikir yang mandiri dan logis.